Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2940, Warisan Abadi. Bahkan kekuatan besar seperti kalian semua tidak dapat menemukannya. Jadi bagaimana saya, seorang surga berdaulat sejati, dapat menemukannya? Karena dia sudah diekspos, Ye Yuan secara alami tidak bisa diganggu untuk menyamar lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh. Cloud Neon berkata dengan dingin, kamu juga tidak terlalu memikirkan dirimu sendiri. Meskipun menurut kinerja Anda, fisik jiwa Anda tidak boleh kalah dengan Feng Rui, menurut saya, Anda masih dari fisik jiwa Sudo yang tidak dapat dihancurkan. Adapun apakah Anda dapat menemukannya atau tidak, kursi ini juga tidak tahu. Tapi, setidaknya kalian semua, fisik jiwa Sudo abadi ini, memiliki lebih banyak harapan daripada kami. Petik 2. Saat Ye Yuan mendengar ini, dia mengerti. Mereka yang dibina oleh Imperishable Soul Domain jelas bukan hanya dia dengan Sudo Imperishable Soul Fisik. Cloud Neon, eselon atas ras jiwa ini, ingin mencoba apakah mereka dapat membangun jejak koneksi dengan hegemon Imperishable melalui Imperishable Soul Fisik atau tidak, sehingga menemukannya. Oleh karena itu, Cloud Neon, ahli perkasa dari alam asal semacam ini, secara pribadi akan pindah dan pergi ke Ninglan Nirvana Soul Hall untuk menjemputnya. Dia tidak menyangka bahwa fisik jiwa kabut yang menyelimuti yang dia bangun secara tidak sengaja benar-benar memiliki efek seperti itu. Itu benar-benar menyelamatkan banyak masalah. Kalau tidak, bahkan jika dia membangunkan tubuh jiwa khusus, keinginan untuk berhubungan dengan rahasia ini kemungkinan juga bukan masalah 1 atau 2 hari. Tentu, tapi aku punya syarat, kata Ye Yuan. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara. Jika kamu tidak setuju, kursi ini akan membunuhmu sekarang juga, kata Cloud Neon tanpa emosi sedikit pun. Ye Yuan terdiam. Wanita ini benar-benar kebal terhadap segalanya. Ini menempatkannya di luar sana, saya ingin memanfaatkan Anda sebaiknya membiarkan saya mengambil keuntungan dari Anda dengan benar. Namun, tidak peduli seberapa tangguh Cloud Neon, dia mungkin juga tidak menyangka bahwa tujuannya adalah hegemon Imperishable, kan? Pada titik ini, dia hanya bisa mengambil langkah satu per satu. Tiba-tiba, Cloud Neon menunjuk satu jari. Ye Yuan hanya merasakan kekuatan yang membakar menyebar ke seluruh tubuhnya. Seluruh orangnya menjadi tidak bisa bergerak lagi. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Cloud Neon menarik jarinya dan berkata dengan dingin, aku sudah menyegel belenggumu. Kecuali progenitor Imperishable ada di sini, tidak ada yang bisa melihat menembus Anda. Baiklah, Anda berkultivasi di sini. Besok, kita akan berangkat dan menuju ke wilayah Jiwa Tengah. Petik 2. Selesai berkata, dia langsung pergi. Domain jiwa abadi sangat besar. Itu dibagi menjadi timur, selatan, barat, utara, dan tengah, 5 wilayah besar. 5 wilayah besar ini adalah pusat dari benua dunia luar, masing-masing mengendalikan sebagian wilayah. Ninglan Nirvana Soul Hall berada di bawah kekuasaan wilayah Jiwa Timur. Di antara 5 wilayah besar, ada perselisihan terus-menerus. Tapi kali ini, untuk menemukan hegemon Imperishable, 5 wilayah besar telah bergandengan tangan untuk pertama kalinya. Di beberapa ruang misterius di wilayah Jiwa Timur, Cloud Neon yang bangga membungkuk kepada seorang pria besar dan tinggi. Tuan Wang Ning. Wang Ning berbalik dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa Anda menerima fisik jiwa abadi Sudo sebagai murid ketika Anda keluar kali ini. Hal semacam ini secara alami tidak bisa disembunyikan. Cloud Neon berkata, itu benar. Anak ini sangat berbakat dan sebanding dengan Feng Rui. Wang Ning agak terkejut ketika dia berkata, fisik yang tidak dapat dihancurkan semu benar-benar dapat disebutkan dalam napas yang sama dengan Feng Rui. Lalu kali ini, Cloud Neon menganggukkan kepalanya dan berkata, ada harapan. Wang Ning sangat gembira saat dia berkata, jika kamu berkata begitu, maka ada harapan. Sebelumnya, ada progenitor Imperishable yang menahan benteng. Perlombaan darah tidak berani bertindak gegabah tanpa pertimbangan yang matang. Tapi sekarang, mereka sudah ingin menimbulkan masalah. Cloud Neon, menurutmu leluhur yang tidak dapat dihancurkan dia. Mata Cloud Neon sedikit berkedip, dan dia berkata, leluhur yang tidak dapat dihancurkan seharusnya masih hidup, tapi, situasinya sepertinya tidak terlalu baik. Di dunia ini, keberadaan yang mampu membunuh progenitor Imperishable mungkin belum lahir. Wang Ning mengangguk dan berkata, aku juga berpikir begitu.
Lalu menurutmu siapa yang melakukan ini pada progenitor Imperisable? Cloud Neon berkata, itu mungkin pertumpahan darah. Mungkin juga, klan jiwa Qi, atau, mereka bergabung. Jika ini adalah kasus terakhir, maka kita, harus berhati-hati. Tapi, jika mereka ingin menjebak progenitor Imperisable, mereka pasti akan membayar mahal juga. Jadi untuk saat ini, kita tidak dalam bahaya. Tapi malam itu panjang dan penuh dengan mimpi. Ekspresi Wang Ning berubah muram, dan dia berkata, kamu benar. Masalah ini tidak bisa berlarut-larut lagi. Kali ini, kita harus menemukan leluhur yang tidak dapat dihancurkan bagaimanapun caranya. Pada hari berikutnya, Cloud Neon membawa sekelompok orang dan berangkat ke wilayah Jiwa Tengah. Baru pada saat itulah Ye Yuan tahu mengapa Cloud Neon dan Feng Rui sangat memandang rendah dirinya. Demikian pula, Pseudo Imperisable Fisik, tetapi sebenarnya ada sebanyak 37. Hanya satu wilayah jiwa timur yang mengumpulkan begitu banyak fisik jiwa pseudo abadi. Kemudian, mungkin akan ada lebih dari 100 fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan di seluruh domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Begitu banyak pseudo Imperisable Soul fisik, anggap mayoritas dari mereka semua adalah fisik soul sampah. Selama waktu normal, bidikan besar ini mungkin bahkan tidak tertarik untuk melihatnya. Tapi sekarang, sudah waktunya untuk menggunakannya. Di sampingnya, seorang pemuda berbaju putih bertanya dengan agak bersemangat, saudaraku, kamu juga dari Pseudo Imperisable Fisik juga. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, aku tidak, aku. Kamu adalah fisik jiwa abadi yang sebenarnya. Pemuda berbaju putih menyindir wajahnya. Ye Yuan terkejut dan berkata, bagaimana Anda tahu apa yang akan saya katakan? Pemuda berbaju putih tertawa keras dan berkata, semua orang di sini mengatakan bahwa mereka adalah fisik jiwa abadi yang sebenarnya. Yang lain juga mulai tertawa berturut-turut. Ye Yuan terdiam dan tidak bisa tidak meragukan dirinya sendiri. Mungkinkah aku benar-benar dari Pseudo Imperisable Fisik? Pemuda berbaju putih berkata dengan bangga, namun, aku berbeda dari kalian. Warisan abadi kali ini pasti akan menjadi milikku, Bai Cui-san. Kalian semua, orang-orang ini, hanyalah aksesori. Itu saja. Oh, apa bedanya kamu dengan kami? Ye Yuan bertanya sambil tersenyum. Bai Cui-san berkata dengan bangga, karena aku pernah bertemu progenitor Imperisable sebelumnya dan mendapatkan bimbingan dari dirinya yang sudah lanjut usia sebelumnya. Warisan abadi kali ini sebenarnya dibuka khusus untukku oleh dirinya yang sudah lanjut usia. Setelah aku menjadi murid progenitor Imperisable, aku pasti bisa melangkah ke ranah hegemon. Dengan ini, semua orang tidak lagi tenang. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Cloud Neon. Tetapi dia menemukan bahwa Cloud Neon memiliki tampilan yang acuh tak acuh dan tidak menunjukkan banyak hal. Jelas, dia sudah tahu tentang ini sejak lama. Hanya saja yang aneh bagi Ye Yuan adalah bahwa orang-orang ini tampaknya tidak tahu untuk apa membuka warisan abadi itu. Ye Yuan mengerti ini. Bagaimanapun, masalah hilangnya hegemon Imperisable adalah peristiwa yang mengejutkan. Setelah informasi itu bocor, domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan akan tenggelam dalam kepanikan besar. Tapi mengapa Cloud Neon memberitahunya? Mungkinkah di mata Cloud Moon, dia memiliki harapan yang lebih tinggi untuk mendapatkan warisan daripada Bai Cui-san? Bai Cui-san berbicara dengan ekspresi gembira. Ternyata dia adalah keturunan dari kekuatan utama wilayah Jiwa Timur. Beberapa ratus tahun yang lalu, hegemon Imperisable datang untuk menemukan kekuatan besar ini dan melihat Bai Cui-san lewat. Melihat bahwa dia adalah Pseudo Imperisable Fisik, dia dengan santai memberikan beberapa kata petunjuk. Mampu dinasihati oleh hegemon Imperisable, Bai Cui-san secara alami bukanlah seorang amatir. Jika itu hanya fisik jiwa sampah, hegemon Imperisable pasti tidak akan memberikan petunjuk. Memberi petunjuk juga akan sia-sia. Benar saja, di bawah bimbingan hegemon Imperisable, kekuatan Bai Cui-san meningkat pesat. Sekarang, dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem. Pembukaan warisan abadi kali ini, untuk fisik kekal semu ini, mereka hanya mengatakan bahwa itu untuk menghadapi invasi ras darah dan bahwa hegemon kekal ingin menerima seorang murid. Mengenai sisanya, orang-orang ini tidak tahu apa-apa. Ketika Bai Cui-san selesai berbicara, Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, jadi begitulah. Saudara Bai memang tangguh. Sepertinya kali ini, kita benar-benar hanya memainkan peran pendukung.
Bab 2941, Lonceng Fajar Senjadrum. Aku tidak menyangka kali ini, sebenarnya Junior Apprentice Sister Cloud Neon yang memimpin tim secara pribadi. Sebelum semua orang mendarat, seorang pria muda yang jauh dari tampan maju ke depan untuk menyapa, melakukan yang terbaik untuk menyenangkan dan merayu. Ye Yuan tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya. Apakah Anda tidak tahu seperti apa penampilan Anda? Benar saja, ekspresi Cloud Moon tampaknya berubah beberapa derajat lebih dingin saat dia berkata dengan dingin, "Saudara Sanyang, waktunya sempit. Karena semua orang ada di sini, mari kita mulai sekarang juga." Kambing Gunung 1. Nama ini cukup bagus, cocok dengan orangnya. Bukankah orang ini terlihat seperti kambing gunung? Ketika Mountain Goat melihat bahwa Cloud Neon memiliki sikap menjaga jarak ribuan mil, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan agak canggung, "Haha, apa yang dikatakan Junior Apprentice Sister Cloud Neon benar." Lalu, mari kita mulai. Yang lain juga tertawa diam-diam di dalam hati mereka. Hanya saja kambing gunung ini adalah kekuatan utama asal dari wilayah Jiwa Tengah. Kekuatannya hampir setara dengan Cloud Neon. Secara alami tidak ada orang yang berani tertawa. Orang-orang yang memimpin tim dari 3 wilayah lainnya semuanya berasal dari kekuatan besar juga, maju ke depan untuk menyapa satu demi satu. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Seseorang juga dapat mengetahui dari sikap mereka bahwa status Cloud Neon di domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan sangat tinggi. Ye Yuan melirik sekilas dan menemukan bahwa 5 wilayah besar ditambahkan, fisik jiwa Sudo Abadi sebenarnya memiliki hampir 200 orang. Dengan ini, semuanya menjadi jelas. Itu benar-benar tidak berharga. Mountain Goat memimpin semua orang dan tiba di bawah pagoda berlapis kaca. Pagoda berlapis kaca ini memiliki total 7 lantai, masing-masing tingkat dengan warna yang berbeda. Pagoda 7 warna ini adalah harta surgawi yang kacau. Saat itu, progenitor Imperisable menciptakannya untuk mencari fisik Imperisable kedua. Sangat disayangkan bahwa tidak ada yang bisa menjadi hegemon kedua yang tidak dapat dihancurkan. Pagoda 7 warna belum dibuka selama 100.000 tahun. Kali ini, hegemon Imperisable tiba-tiba memiliki dorongan untuk menerima seorang murid. Kalian semua juga dianggap orang yang diberkati, kata kambing gunung. Mendengar ini, banyak orang sangat bersemangat. Seolah-olah murid progenitor Imperisable telah diputuskan untuk menjadi mereka. Namun, Ye Yuan juga melihat seorang pemuda berjubah ungu di tim wilayah Jiwa Tengah yang ekspresinya sangat tenang. Ye Yuan mengerti di dalam hatinya bahwa orang ini mungkin sudah tahu tentang leluhur yang tidak dapat dihancurkan. Progenitor Imperisable meninggalkan jejak asal Sol Dao di dalam. Yang harus Anda lakukan adalah menemukannya dan menyatu dengan jejak asal ini. Selama seseorang menyatu dengan asalnya, mereka akan bisa menjadi murid progenitor Imperisable. Dipahami. Kambing gunung melanjutkan. Asal sekering. Bukankah itu berarti aku akan menjadi pembangkit tenaga listrik asal di Kaisar Cloud Heaven? Asal-usul leluhur yang tidak dapat dihancurkan. Ini adalah kesempatan besar. Asal Sol Dao ini adalah milikku. Tidak ada yang diizinkan untuk merebut dariku. Petik 2. Begitu mereka mendengar ini, semua fisik Sudo Imperisable menjadi gila. Peluang besar semacam ini terlalu menggoda bagi mereka. Ye Yuan tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya. Orang-orang ini juga terlalu naif, kan? Jika kekuatan asal ini begitu mudah untuk menyatu, apakah pagoda 7 warna masih ada di sini dengan baik-baik saja? Selesai berkata, kambing gunung memandang ke arah pemuda berjubah ungu dan berkata dengan penuh arti, "Wang Qian, leluhur Imperisable telah menaruh harapan besar padamu. Memasuki pagoda 7 warna kali ini, kamu harus tampil baik." Pemuda berjubah ungu itu membungkuk dan berkata, "Paman bela diri, yakinlah. Wang Qian pasti tidak akan gagal dalam misinya." Kambing gunung mengangguk sambil tersenyum tipis, wajah kambingnya semakin panjang. Ketika pagoda 7 warna dibuka, Ye Yuan merasa bahwa tubuh kabutnya sepertinya telah dinyalakan. Fisik abadi semu itu bergegas masuk dengan tidak sabar. Terutama Bai Cui-san, dia praktis bergegas masuk dengan melolong. Wang Qian melirik Ye Yuan dan juga masuk. Ye Yuan baru saja akan pergi, tapi kemudian Cloud Neon berteriak, "Ye Yuan." Ye Yuan tidak berbalik dan melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, baiklah, omong kosong. Tenang, saya ingin menemukan leluhur yang tidak dapat dihancurkan lebih dari Anda." Petik 2.
Selesai berkata, dia langsung masuk ke pagoda 7 warna. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi dari beberapa bidikan besar semuanya berubah secara drastis. Anak nakal ini benar-benar tahu. Adik Cloud Neon, bagaimana Anda bisa membocorkan masalah ini sebelumnya? Tim Wilayah Jiwa Barat, seorang wanita tua bertanya. Cloud Neon hanya berkata dengan dingin, bukankah Wang Qian juga tahu? Orang tua itu berkata dengan suara serius, bagaimana itu sama? Wang Qian dia adalah pewaris garis keturunan progenitor Imperisable sejak awal. Cloud Neon meliriknya dan berkata, jika saya mengatakannya, jadi bagaimana dengan itu? Anda, wanita tua itu marah sampai dia mengepulkan asap dari ketujuh lubang tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun. Pada saat ini, kambing gunung datang untuk merapikan semuanya, berkata sambil tersenyum, jika dikatakan, tidak ada masalah besar. Suster muda Cloud Neon secara alami tidak akan mengkhianati leluhur. Hanya saja, adik Cloud Neon tampaknya sangat optimis dengan anak ini. Cloud Neon menganggukkan kepalanya dan berkata, jika seseorang benar-benar dapat menyatu dengan asalnya, itu hanya dia. Tapi kambing gunung tersenyum dan berkata, tidakkah adik Cloud Neon tahu bahwa sebelum nenek moyangnya hilang, dia sudah memiliki niat untuk membiarkan Wang Qian memasuki pagoda 7 warna. Dari mana anak ini muncul? Cloud Neon berkata dengan dingin, jika kamu tidak percaya padaku, tunggu dan lihat saja. Tetapi wanita tua itu mencibir dan berkata, apakah menurut Anda hanya wilayah jiwa timur Anda yang dapat menemukan orang jenius? Zhou Yan dari wilayah jiwa barat kami juga memiliki kekuatan untuk menyatu dengan asalnya. Dua lainnya terkekeh, jelas cukup percaya diri pada orang-orang yang mereka bawa. Dong, di ruang tingkat pertama, suara drum tiba-tiba datang. Ye Yuan hanya merasa bahwa fisik jiwanya dikejutkan oleh suara ini sampai hampir runtuh dan menghilang. Jauh, tangisan menyedihkan datang. Jelas, tubuh jiwa sudah tersebar. Bahkan tidak bisa menahan Twilight Drum Daybreak Bell. Hanya berdasarkan keterampilan remeh Anda dan Anda juga ingin mendapatkan asalnya. Suara mengejek datang dari belakang Ye Yuan. Berbalik untuk melihat, siapa lagi kalau bukan Wang Qian. Jelas, Wang Qian juga menemukannya di antara orang banyak. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, karena wilayah jiwa pusat memanggil semua orang, itu menunjukkan bahwa kepercayaan mereka padamu masih kurang, bukan begitu? Pupil mata Wang Qian mengerut, dan dia berkata dengan suara dingin, kamu mencari kematian. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika kamu merasa bisa membunuhku, kamu bisa datang dan mencoba. Wang Qian ini hanyalah Kaisar Cloud Heaven yang lebih rendah juga. Itu tidak mungkin untuk membunuhnya. Karena itu, Ye Yuan juga tidak menganggapnya serius. Tatapan Wang Qian menjadi dingin, dan dia berkata dengan senyum dingin, aku tidak perlu mengambil tindakan. Anda bahkan tidak bisa menahan Twilight Drum Daybreak Bell. Kamu akan segera dimusnahkan oleh pagoda 7 warna. Dong, tepat pada saat ini, suara drum lain terjadi. Suara ini sepertinya ingin masuk ke sum-sum tulang orang. Tubuh jiwa Ye Yuan sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda disipasi di bawah drum ini. Tubuh jiwa Wang Qian jelas jauh lebih kuat. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia memandang Ye Yuan, tertawa terbahak-bahak. Seekor katak yang ingin makan daging angsa, itu berbicara tentang Anda, kan? Nikmati rasa Twilight Drum Daybreak Bell dengan baik. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Wang Qian melompat dan menghilang. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tak jauh dari situ, banyak orang langsung berhamburan di bawah Twilight Drum Daybreak Bell ini. Namun, fisik abadi semu adalah fisik abadi juga. Mereka pulih kembali ke baru dengan sangat cepat. Hanya saja tubuh jiwa mereka tampaknya tidak lagi padat seperti sebelumnya. Ini membuat Ye Yuan yakin bahwa Twilight Drum Daybreak Bell bisa membunuh orang. Tapi ini jelas tanah warisan. Mengapa ia ingin membunuh orang? Bab 2942, memotong segala cara mundur. Dong, di depan, Pseudo Imperisable fisik langsung meledak. Kemudian dia berhenti bangkit juga. Dia berubah menjadi abu. Banyak orang mulai panik. Wang Qian melihat kepanikan di wajah orang-orang, wajahnya penuh dengan ekspresi mengejek. Sekelompok hal seperti semut juga memiliki angan-angan untuk menemukan asal-usulnya. Bahkan jika itu diberikan kepada Anda, dapatkah Anda menyatu dengannya? Tiba-tiba, tatapannya berubah menjadi niat,
menemukan bahwa beberapa orang masih mencari-cari. Jika saya tidak salah ingat, itu adalah cucu Kaisar Besar White Shadow, Bai Cuisan, kan? Anak ini juga memiliki kesempatan keberuntungan yang besar untuk mendapatkan bimbingan dari progenitor Imperisable. Terlebih lagi, kekuatannya tidak lemah. Wang Qian bergumam pada dirinya sendiri. Dong, ketukan drum lagi. Kali ini, banyak pseudo Imperisable fisik langsung berubah menjadi abu. Wang Qian merasa bahwa tubuh jiwanya juga menjadi sedikit tidak nyaman. Dia tahu bahwa efek dari suara drum ini adalah setiap pukulan menjadi lebih kuat dari yang terakhir. Jika dia tinggal untuk waktu yang lama, itu akan menyebabkan kerusakan luar biasa pada tubuh jiwanya. Mereka semua, fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan ini, tidak benar-benar tidak dapat binasa. Pada saat ini, dia melihat seseorang dari tepi matanya. Ye Yuan. Mengikuti ketukan drum ini, tubuh jiwa Ye Yuan langsung runtuh. Tapi segera, Ye Yuan memulihkan tubuh jiwanya lagi. Hanya saja kali ini, jelas jauh lebih redup daripada yang terakhir kali. Sedikit senyum muncul di sudut mulut Wang Qian. Sosoknya bergerak, tiba di depan Ye Yuan, dan dia berkata dengan ekspresi geli, ini baru ketukan drum ke-7, dan kamu sudah tidak bisa bertahan. 9 drum, 7 lonceng, masing-masing merenggut nyawa. Nak, kamu harus berhati-hati. Petik 2. Kedua mata Ye Yuan menyipit, dan dia berkata dengan dingin, tenang, bahkan jika kamu mati, aku tidak akan mati juga. Wang Qian mencibir dan berkata, masih keras kepala di ranjang kematianmu. Tenang, aku akan terus memperhatikanmu. Selesai berkata, Wang Qian tertawa keras dan pergi. Bai Cuisan juga menemukan bahwa Ye Yuan semakin menyebar. Dia datang untuk mendesak, berkata, Ye Yuan, berhentilah memaksakannya. Anda akan mati. Menyerah. Saya menyerah. Saya menyerah. Aku tidak tahan lagi. Saya menyerah. Tepat pada saat ini, banyak orang di sekitar mulai melolong keras. Sebelum masuk, para pemimpin tim memberitahu mereka dan selama mereka berteriak, aku menyerah, 3 kata ini, ke langit, mereka akan secara otomatis diangkut keluar. Namun, mereka tidak melakukannya. Untuk sementara waktu, alarm dan ketakutan menyebar. Mengapa? Kenapa aku masih di sini? Aku sudah menyerah. Cepat dan bawa aku keluar. Aku akan mati. Aku tidak ingin mati. Saya menyerah. Saya menyerah. Saya menyerah. Teriakan banyak orang membawa isak tangis. Tetapi mereka menemukan dengan cemas bahwa tidak peduli bagaimana mereka berteriak, tidak ada gerakan. Dong, dengan ketukan drum lainnya, banyak pseudo Imperisable fisik langsung mati. Kali ini, mereka akhirnya menemukan bahwa mereka tidak bisa keluar lagi. Pembohong. Anda sekelompok pembohong. Aku tidak akan melepaskan kalian semua bahkan jika aku menjadi hantu. Mengendus, banyak orang mulai mengutuk. Bahkan ekspresi Wang Qian juga berubah drastis. Apa artinya kejam? Ini memaksa mereka semua, orang-orang ini, menuju kematian. Sangat jelas, orang-orang di luar sudah lama membuat keputusan. Jika mereka tidak dapat menyatu dengan asalnya, maka tidak perlu keluar lagi. Ini bukan warisan. Ini adalah keselamatan yang harus berhasil. Jika mereka tidak dapat menyatu dengan asalnya, mereka tidak akan dapat menemukan hegemon Imperisable. Lalu apa gunanya mereka, pembangkit tenaga pseudo Imperisable fisik ini? Tentu saja, ini juga berarti memutuskan segala cara untuk mundur. Memotong jalan mereka untuk bertahan hidup, memeras semua potensi mereka untuk mencari asal dan menyatu dengan asal. Tatapan Wang Qian berubah menjadi niat, dan dia meraung dengan marah, semua tutup mulut untukku. Dia sangat kuat. Dengan raungan ini, itu membuat semua orang menjadi tenang sekaligus. Semua orang menunjukkan ekspresi yang sangat ketakutan, melihat ke arah Wang Qian. Tatapan Wang Qian menyapu semua orang, dan dia berkata dengan suara dingin, kalian semua tidak perlu memendam fantasi lagi. Hanya satu orang di antara kita yang bisa keluar. Hanya dengan menemukan asalnya dan menyatu dengannya, seseorang dapat keluar dari sini. Menangis dan berteriak di sini tidak ada gunanya. Pergi dan temukan asalnya. Hanya dengan menemukan asalnya kamu bisa bertahan. Sepatah kata membangunkan si pemimpi. Semua orang tiba-tiba menyadari. Ya, selama mereka menemukan asalnya, mereka akan bisa hidup. Oleh karena itu, semua orang menjadi sangat hiruk-pikuk.
Bai Chuisan juga menyadari dan buru-buru berkata kepada Ye Yuan, pergi. Cepat dan temukan asalnya, kalau tidak, kita semua harus mati. Tempat ini adalah tanah warisan. Mengapa ada Twilight Drum Daybreak Bell seperti itu? Ye Yuan tidak pergi. Dia bergumam pelan. Bai Chuisan menjadi cemas dan berkata, ya dewa, kamu masih ingin mengatakan ini. Napas terlambat dan kamu akan mati. Petik 2. Tapi Ye Yuan mengabaikannya dan bergumam pada dirinya sendiri, apa untungnya membunuh orang? Tingkat pertama ini sangat kosong. Tidak ada sama sekali. Apakah hanya untuk membunuh orang? Itu tidak benar. Twilight Drum Daybreak Bell ini mencurigakan. Ya ampun, apa yang bisa mencurigakan? Cepat dan cari asalnya. Bai Chuisan benar-benar panik. Namun, pria ini setia kepada teman-temannya. Melihat bahwa Ye Yuan linglung, dia tidak pergi. Pada saat ini, sedikit senyum melintas di sudut mulut Ye Yuan, dan dia benar-benar duduk di tempat. Bai Chuisan tercengang dan berkata dengan cemas, ya ampun, apa yang kamu lakukan di sini? Jika kita tidak dapat menemukan asalnya, kita semua harus mati. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Kakak Bai, kamu pergi dan mencarinya. Aku tidak mencari lagi. Bai Chuisan tidak bisa berbuat apa-apa dan menghentakkan kakinya dengan keras saat dia berkata, kata-kataku. Kamu aneh. Saya sedang pergi. Dong. Ketukan drum ke-9 terdengar, dan tubuh jiwa Ye Yuan langsung runtuh. Ketika dia pulih lagi, tubuh jiwanya menjadi lebih redup. Wang Qian melihat Ye Yuan karena dia terlalu mencolok. Oleh karena itu, dia datang dan berkata dengan suara dingin, orang lain semua mencari asalnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Yuan mengabaikannya tetapi menikmati ketukan drum sebelumnya secara detail, serta perasaan tubuh jiwa runtuh. Tatapan Wang Qian menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, pergi dan cari asal untukku sekarang. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Ye Yuan masih mengabaikannya. Ledakan. Wang Qian tidak ragu sedikit pun, langsung menyerang dengan telapak tangan yang menakutkan. Kekuatannya secara signifikan lebih kuat dari Feng Rui. Tubuh jiwa Ye Yuan langsung hancur olehnya. Tapi segera, Ye Yuan pulih lagi. Fisik jiwa abadi, bahkan jika itu adalah fisik jiwa abadi semu, tidak mudah untuk dibunuh juga. Selanjutnya, dibunuh olehnya tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi Ye Yuan. Yang benar-benar mengancam adalah Twilight Drum Daybreak Bell. Ye Yuan merasakannya. Apa yang dihancurkan oleh Twilight Drum Daybreak Bell ini bukan hanya tubuh jiwanya, itu bahkan kesadarannya. Ini juga untuk mengatakan bahwa, pada akhirnya, bahkan dia tidak akan bisa bangkit lagi. Tatapan Wang Qian berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan suara dingin, sialan, benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa membunuhmu. Oleh karena itu, dia melepaskan auranya sepenuhnya. Kekuatan jiwa yang menakutkan merayap keluar di udara. Dong, tepat pada saat ini, bel pertama berbunyi. Wang Qian mengerang teredam. Kekuatan jiwa yang mengerikan itu langsung hancur di bawah dering bel ini. Tentu saja, tubuh jiwa Ye Yuan juga runtuh lagi. Kekuatan dering bel ini beberapa kali lipat dari ketukan drum. Ini banyak, bahkan lebih banyak orang mati. Daripada membuang-buang waktu denganku di sini, lebih baik bergegas dan menemukan asalnya. Kalau tidak, kamu akan mati juga, kata Ye Yuan dengan dingin. Ekspresi Wang Qian sangat jelek. Namun, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Jika mereka tidak dapat menemukan asalnya, dia harus mati juga. Wang Qian mengertakkan gigi dan terbang. Bab 2943, Bab 2943, turunkan kepalamu dan akui kesalahanmu. Apakah kita terlalu kejam dengan melakukan itu? Kata seorang pria tua berambut putih. Dia adalah Kaisar Agung Mingjian dari wilayah Jiwa Utara. Wanita tua itu mendengus dingin dan berkata, ada apa? Hanya sekelompok fisik jiwa abadi semu, yang bisa mati untuk leluhur, itu kehormatan mereka. Terlebih lagi, siapapun yang mendapatkan asal Soldao, itu akan menjadi peluang keberuntungan besar mereka. Mereka bahkan tidak sabar untuk berterima kasih kepada kami. Kambing gunung juga tertawa dan berkata, jika orang tidak memaksakan diri, mereka benar-benar tidak akan tahu seberapa besar potensi mereka. Di bawah situasi tanpa harapan, mereka akan dapat membuat perbedaan. Mereka pasti tidak akan bisa menyelesaikan pikiran mereka, jadi kami hanya bisa membantu mereka. Junior Apprentice Sister Cloud Neon, bukankah begitu?
Cloud Mound terdiam. Tawa kambing gunung tampak sedikit canggung, dan dia juga cukup marah di dalam hatinya. Menyegel pagoda 7 warna telah disepakati oleh 5 wilayah besar sejak lama. Untuk menemukan hegemon imperisabel, untuk apa beberapa pseudo-imperisabel fisik dihitung? Tiba-tiba, sedikit cibiran melintas di wajah wanita tua itu saat dia berkata, Junior magang Sister Cloud Neon, ini anak laki-laki yang kamu bicarakan. Ini baru ketukan drum ke-7, dan tubuh jiwanya sudah tidak tahan lagi. Cloud Neon masih tidak berbicara, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Wanita tua itu merasa pukulannya mendarat di kapas, sangat menyedihkan. Wanita tua itu tidak peduli apakah Cloud Neon menanggapi atau tidak dan masih berkata dengan sinis, 9 ketukan drum, 7 bel berbunyi, anak ini mungkin bahkan tidak bisa melewati babak pertama. Hanya ini dan dia masih ingin menyatu dengan asal. Sungguh lelucon. Kaisar Agung Mingjian juga tersenyum dan berkata, kali ini, saudari magang junior Cloud Neon mungkin telah membuat kesalahan penilaian. Anak ini memang lumpur busuk yang tidak bisa menahan tembok. Menjadi sangat dihormati oleh Cloud Neon, yang lain juga penuh harapan untuknya. Tapi siapa yang mengira bahwa Ye Yuan adalah ujung tombak timah yang bersinar perak, tampak mengesankan tetapi tidak berguna. Lupakan Wang Qian, bahkan dibandingkan dengan Bai Cuisan, yang juga berasal dari wilayah Jiwa Timur, dia juga sangat kurang. Kambing gunung tersenyum dan berkata, meskipun dipaksa, menemukan fisik tidak dapat dihancurkan dari 5 wilayah besar hanya untuk membuat ketentuan untuk kemungkinan. Tapi sebenarnya, orang yang paling cocok untuk menyatu dengan asalnya tidak lain adalah Wang Qian. Wanita tua itu tersenyum dingin dan berkata, San Yang, saya, wanita tua ini, tidak suka mendengar kata-kata ini. Zuoleng wilayah jiwa barat kita tidak kalah dengan Wang Qian. Dong. Putaran ketiga, bel berbunyi ketiga. Tubuh jiwa Wang Qian segera berhamburan mendengarnya. Mereka semua, pembangkit tenaga listrik top ini, sudah tidak tahan lagi. Beberapa dari pseudo imperisabel fisik ini sangat kuat dan bahkan telah mencapai Emperor Fast Heaven. Namun, efek Twilight Drum Daybreak Bell pada setiap orang berbeda. Jika Anda adalah kaisar surga yang luas, itu akan memberi Anda kekuatan kaisar surga yang luas. Jika Anda adalah surga berdaulat sejati, itu akan memberi Anda kekuatan surga berdaulat sejati. Oleh karena itu, semakin lama Anda bertahan, itu menunjukkan bahwa pseudo imperisabel fisik lebih kuat. Agar Wang Qian bisa bertahan sampai sekarang, itu sudah sangat sulit. Semakin sedikit sosok di sekelilingnya. Mereka seharusnya sudah lama mati. Sial, di mana di bumi adalah asal. Jika asal-usulnya tidak dapat ditemukan, lonceng Fajar Twilight Drum ini akan semakin kuat dan kuat, sepanjang jalan sampai membunuh kita semua. Wang Qian menjadi agak cemas. Pagoda 7 warna dibagi menjadi total 7 tingkat. Setiap level akan memiliki fragmen asal. Hanya dengan menemukan 7 fragmen asal, seseorang dapat mencoba menyatu dengan asal. Tapi level pertama ini sudah sangat sulit. Ekspresinya jelek sampai ekstrim. Ruang tingkat pertama tidak dianggap besar. Dengan lebih dari 100 dari mereka, mereka sudah menggali 3 kaki ke tanah tingkat pertama. Namun, mereka tidak menemukan jejak fragmen asal. Ini membuat semua orang hampir gila. Tubuh jiwaku sudah runtuh. Pang bernama Ye Yuan itu sudah hancur jiwanya sekarang, kan? Wang Qian mengingat Ye Yuan atas perintah kekuatan supernatural dan tidak bisa menahan diri untuk kembali mencari Ye Yuan. Dia menemukan bahwa Ye Yuan memang tidak lagi berada di tempat yang sama. Benar saja, dia sudah mati. Entah kenapa, sedikit kegembiraan melintas di hati Wang Qian. Tapi segera, dia mulai tersenyum pahit. Apa yang saya bersaing dengan orang mati siapa? Segera, saya akan menjadi orang mati juga. Benar saja, asal-usul yang ditinggalkan progenitor imperisabel tidak begitu mudah ditemukan. Maaf, nenek moyang tidak bisa dihancurkan. Wang Qian tidak kompeten dan tidak dapat menemukanmu. Saudara Wang, mengapa kamu masih berkeliaran di sini? Saya melihat bahwa tubuh jiwa Anda akan runtuh. Jika Anda masih tidak pergi dan menemukan Tuan Ye, Anda mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakang Wang Qian. Wang Qian berbalik. Dia mengenal orang ini. Dia juga dari wilayah jiwa tengah yang disebut Cheng Yu. Kekuatannya sangat rata-rata. Melihat Cheng Yu, dia terkejut dan berkata, Cheng Yu, kamu sebenarnya belum mati. Dalam pandangannya,
Cheng Yu seharusnya sudah mati sejak lama. Cheng Yu terkekeh dan berkata, saya juga berpikir bahwa saya akan mati. Ini berkat Guru Ye, jika tidak, dengan sedikit kekuatanku, aku pasti sudah lama mati. Wang Qian terkejut dan berkata, Tuan Ye. Siapa Tuan Ye? Tubuh jiwamu. Dia terkejut menemukan bahwa tubuh jiwa Cheng Yu menjadi sangat padat. Itu bahkan lebih padat daripada ketika dia baru saja masuk. Berbicara secara logis, Twilight Drum Daybreak Bell sudah berbunyi selama 3 putaran. Bahkan jika dia belum mati, tubuh jiwanya juga seharusnya sudah kewalahan sejak lama. Ini, apa yang terjadi di sini? Cheng Yu tersenyum cerah dan berkata, oh, Tuan Ye adalah Ye Yuan dari wilayah Jiwa Timur. Dialah yang memahami makna mendalam dari Twilight Drum Daybreak Bell dan memberikan metode untuk melatih fisik jiwa abadi kepada kami. Begitulah cara kami lolos dari malapetaka. Kalau tidak, kita, semua orang ini, pasti akan mati di tingkat pertama. Mata Wang Qian menjadi piringan lebar, dan dia menatap Cheng Yu dengan tidak percaya saat dia berkata dengan kaget, maksudmu, menggunakan Twilight Drum Daybreak Bell, untuk melatih fisik jiwa abadi. Ini, bagaimana ini mungkin? Cheng Yu tersenyum dan berkata, ya. Awalnya, saya juga merasa itu tidak mungkin. Tetapi Tuan Ye mengatakan bahwa karena leluhur yang tidak dapat dihancurkan meninggalkan warisan, itu jelas bukan untuk membunuh orang tetapi untuk membuat fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan menjadi lebih kuat. Twilight Drum Daybreak Bell terdengar hebat, tetapi sebenarnya diam-diam mengandung teknik yang sangat mendalam. Selama Anda menemukan metodenya, Anda akan dapat membuat fisik jiwa abadi menjadi lebih kuat. Anda melihat saya sekarang. Apakah tubuh jiwaku jauh lebih padat dari sebelumnya? Gelombang hiruk-pikuk sudah lama muncul di hati Wang Qian. Ini masih pertama kalinya dia mendengar bahwa Twilight Drum Daybreak Bell masih memiliki versi seperti itu. Reaksi pertamanya adalah dia merasa itu konyol. Namun tubuh jiwa Cheng Yu memang lebih kokoh dari sebelumnya. Dong, tepat pada saat ini, bel lain berbunyi. Wang Qian hanya merasa bahwa tubuh jiwanya akan disetrum menjadi tumpukan pasir lepas. Setelah mengeluarkan upaya yang sangat besar, Wang Qian akhirnya memadatkan kembali tubuh jiwanya. Tapi, saat dia melihat Cheng Yu, dia menjadi benar-benar tercengang. Tubuh jiwa Cheng Yu juga tersebar. Bahkan, itu tersebar bahkan lebih menyeluruh daripada dia. Massa udara berkabut itu sudah sangat tipis dan orang hampir tidak bisa melihatnya lagi. Tapi segera, tubuh jiwa Cheng Yu memadat lagi. Lebih jauh lagi, itu menjadi lebih padat dari sekarang. Cheng Yu memandang Wang Qian dengan tatapan simpatik dan berkata, Kakak Wang, Tuan Ye saat ini berada di arah barat laut, mengajarkan Dao kepada semua orang. Anda bergegas. Saya tahu bahwa Anda memiliki beberapa konflik dengan Guru Ye. Turunkan kepalamu dan akui kesalahanmu. Master Ye murah hati dan tidak akan tawar-menawar dengan Anda. Dengan bagaimana tubuh jiwa Anda, paling banyak 2 atau 3 bel berbunyi, Anda mungkin akan hancur. Keterampilan saya buruk, dan saya tidak berani memberikannya dengan santai. Anda sebaiknya mendengarkan Guru Ye secara pribadi menjelaskan tentang Dao. Baiklah, jangan bicara lagi. Saya masih harus pergi dan mencari fragmen asal. Aku akan pergi dulu. Selesai berbicara, dia meninggalkan kepanikan melihat Wang Qian dan berbalik dan pergi. Bab 2944, sungguh memalukan. Hati Wang Qian kacau balau. Pergi bukanlah solusi. Tidak pergi juga bukan solusi. Dia berpikir bahwa semakin sedikit orang, dan mereka semua mati. Siapa yang tahu bahwa mereka semua pergi untuk mendengarkan Ye Yuan berkhotbah tentang Dao. Cheng Yu ini awalnya hanya keberadaan seperti semut di matanya. Tapi sekarang, melihat penampilan tubuh jiwanya, itu sebenarnya lebih padat daripada miliknya. Ini terlalu demoralisasi. Tapi harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk menundukkan kepalanya ke Ye Yuan. Tiba-tiba, tatapannya berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan senyum dingin, bahkan sekelompok semut dapat memahami Twilight Drum Daybreak Bell. Saya dari wilayah Jiwa Tengah. Sebagai seseorang yang sangat dihormati oleh progenitor Imperisable, tidak bisakah aku memahaminya? Tanpa tukang daging, tidak ada daging babi atau daging lagi. Mulai bekerja sekaligus, Wang Qian duduk, dengan rajin merasakan setiap kali tubuh jiwanya runtuh sebelumnya. Dong, bel fajar berbunyi lagi, tubuh jiwa Wang Qian hancur lagi. Kali ini, menjadi sedikit lebih sulit baginya untuk memadatkan tubuh jiwanya.
Tapi dia tidak percaya pada Bita. Waktu perlahan berlalu, dan Wang Qian akhirnya melewati putaran lain Twilight Drum Daybreak Bell. Tubuh jiwanya sudah redup sampai ekstrim. Namun, dia tidak memiliki pemahaman apapun. Twilight Drum Daybreak Bell masih Twilight Drum Daybreak Bell. Setiap ketukan drum membunuhnya. Wang Qian putus asa. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa makan daging babi. Mengapa? Kenapa Ye Yuan bisa melakukannya, tapi aku tidak? Wang Qian berteriak putus asa. Tidak mungkin. Aku tidak bisa mati di sini. Dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya dan melesat ke arah barat laut dengan putus asa. Ketika Wang Qian yang seperti anjing mati muncul di depan Ye Yuan, dia masih cukup terkejut. Dia masih berpikir bahwa Wang Qian lebih baik patah daripada membungkuk dan tidak datang dan mencarinya bahkan jika dia mati di bawah Twilight Drum Daybreak Bell. Selamatkan aku. Ketika dia meneriakkan kalimat ini, Wang Qian merasa sangat malu. Merasakan tatapan aneh di sekelilingnya, dia hanya merasakan wajahnya terbakar panas. Dia ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Seseorang yang sombong seperti dia, bagaimana dia menjadi seperti anjing, mengibaskan ekornya di depan musuh dan memohon belas kasihan. Adegan semacam ini seharusnya dibalik dalam pemahamannya. Tapi sekarang, dialah yang memohon di depan Ye Yuan untuk amalnya. Namun, dia benar-benar akan mati. Dalam perjalanan, dia mengalami 2 ketukan drum lagi. Hidupnya sudah sangat sulit untuk benar-benar ditarik dengan paksa. Ye Yuan, selamatkan aku. Wang Qian berteriak malu. Ye Yuan tersenyum dan perlahan membuka mulutnya, dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Puluhan orang sudah berkumpul di sekitar Ye Yuan. Mereka semua mendengarkan Ye Yuan berkhotbah tentang Dao. Ada juga sekelompok orang lain yang sudah berhenti memahami dan pergi mencari asalnya sendiri. Yang lain tidak peduli dengan rasa malu Wang Qian, mendengarkan dengan penuh perhatian satu demi satu. Wang Qian membangkitkan semangatnya sepenuhnya, mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata yang Ye Yuan katakan. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar. Ternyata imperishable soul fisik masih bisa dipahami seperti ini. Fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan tidak abadi dan tidak dapat binasa. Fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan ini juga perlu ditempa. Twilight Drum Daybreak Bell digunakan untuk meredam udara berkabut, membuatnya menjadi semakin tak tergoyahkan. Dan metode temper ini juga memperluas wawasan Wang Qian. Jadi begitulah. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Ini tidak sulit. Orang ini pasti tidak sengaja menemukannya. Hal-hal di dunia sebenarnya sering tidak mendalam. Sedikit saja dan itu akan menjadi jelas. Namun, seringkali bagian kecil inilah yang paling sulit. Wang Qian sangat jelas tentang hal itu, kemampuan pemahamannya sangat tinggi. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melihat melalui titik ini. Namun, ketika orang lain menunjukkannya, dia tidak merasa bahwa orang lain sangat mengesankan. Dia hanya merasa bahwa orang lain beruntung. Itu saja. Dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Ini bukan pertama kalinya seseorang memasuki pagoda 7 warna ini. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, banyak orang telah masuk sebelumnya, tetapi tidak ada yang bisa melihat melalui ini. Hanya ini dan Ye Yuan lebih kuat dari banyak orang. Dia, Wang Qian, juga hanyalah salah satu dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini. Oleh karena itu, tubuh jiwanya diperkuat sekali lagi. Pada saat ini, tubuh jiwa Ye Yuan sudah menjadi sangat padat. Ketika bel fajar berbunyi lagi, tubuh jiwa Ye Yuan berdiri kokoh seperti gunung, tanpa sedikit pun tanda runtuh. Bahkan, tidak ada jejak udara berkabut yang terbentuk. Tiba-tiba, ruang bergetar. Sebuah pintu spasial muncul di depan semua orang. Itu pintu menuju lantai 2. Itu fragmen asal. Ternyata selama seseorang mencapai penyelesaian besar Enshrouding Mist Soul Fisik di bawah Twilight Drum Daybreak Bell, fragmen asal akan muncul. Pada saat ini, sebuah benda berbentuk pecahan kaca muncul di depan Ye Yuan. Itu berwarna cerah. Sepotong pecahan kaca ini miliknya. Mata banyak orang menjadi merah. Ye Yuan juga tidak sopan, menyingkirkan fragmen asal sambil tersenyum. Baiklah, Twilight Drum Daybreak Bell telah berlalu. Kita bisa memasuki level kedua. Tentu saja, mereka yang ingin terus berkultivasi masih bisa terus bertahan di level pertama. Selesai berkata, Ye Yuan melangkah tepat ke pintu lantai 2.
Semua orang saling bertukar pandang. Namun, segera, seseorang bergegas ke tingkat kedua setelahnya. Pada saat ini, tubuh jiwa Wang Qian sudah cukup banyak dipulihkan. Bahkan, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia segera bergegas ke tingkat kedua tanpa ragu sedikit pun. Twilight Drum Daybreak Bell hanyalah demikian. Di ronde kedua, aku benar-benar tidak akan kalah dari Ye Yuan. Wang Qian berkata dengan jijik di dalam hatinya. Tubuh jiwa Bai Cuisan belum mencapai ranah penyelesaian besar. Dia memikirkannya dan masih tinggal di belakang. Ada juga beberapa yang sama-sama tinggal, tetapi tidak banyak. Sungguh lautan api yang menakutkan. Apakah ini di sekitar Rebirth in Fire yang legendaris? Babak pertama adalah warisan yang membuat jiwa tubuh marah. Lalu, apa warisan ronde ini? Tidak baik. Tubuh jiwaku jelas sudah jauh lebih kuat, tapi masih tidak bisa menahan kekuatan lautan api ini. Begitu mereka memasuki babak kedua, banyak orang merasa bahwa tubuh jiwa mereka akan runtuh. Tubuh jiwa mereka sudah sangat diperkuat di tingkat pertama, tetapi masih tidak bisa menahan kekuatan api ini. Tubuh jiwa Ye Yuan jauh lebih kuat dari mereka. Dia tidak merasakan apa-apa. Namun, dia jatuh ke dalam perenungan lagi dengan sangat cepat. Apa warisan putaran kedua ini? Ketika dia berada di Aula Jiwa Nirvana, dia pernah memasuki tungku pemurnian jiwa dan merasakan penempaan api Dao sebelumnya. Mungkinkah putaran ini untuk melanjutkan temper dalam nyala api ini? Hanya saja ketika Ye Yuan memikirkan hal ini, yang lain juga memikirkan hal yang sama. Aku mengerti. Bahkan jika itu adalah imperishable, ia juga perlu mengalami tempering terus-menerus. Hanya ketika segudang grid Dao bahkan tidak bisa memperbaiki tubuh jiwamu, itu bisa disebut fisik jiwa abadi. Progenitor imperishable pasti sudah mencapai ranah itu. Karena itu masalahnya, ayo lakukan. Wang Qian menyapu dekadensi putaran pertama dan tersenyum percaya diri, tubuhnya berubah menjadi kabut, berendam dalam api. Segera, dia merasakan panas yang tak ada habisnya. Sebuah tanah teredam keluar dari udara berkabut. Jelas, Wang Qian saat ini sangat menderita. Namun, dia tidak peduli. Dia dengan hati-hati merasakan panas ini, ingin memanfaatkan pemanggangan ini untuk membiarkan tubuh jiwa menjadi lebih kuat. Wajah Ye Yuan menunjukkan ekspresi merenung. Apakah benar seperti ini? Bab 2945, Halusinasi. Tidak bagus. Tubuh jiwaku tidak bisa bertahan lagi. Es sangat panas. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Tubuh jiwaku jelas sudah sangat kuat, tapi kenapa aku tidak bisa bertahan? Dengan berlalunya waktu, banyak orang mulai runtuh. Suhu lautan api tampaknya semakin tinggi. Udara berkabut mereka menguap sedikit demi sedikit, menjadi pudar. Akhirnya, itu berubah menjadi ketiadaan. Awalnya, mereka berpikir bahwa dengan mengandalkan ajaran Ye Yuan di babak pertama, tubuh jiwa yang kuat sudah cukup untuk bertahan hidup. Tapi mereka jelas salah perhitungan. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Wang Qian juga tidak terkecuali. Merasakan sensasi terbakar yang datang dari fisik jiwa kabut yang menyelimutinya, Wang Qian merasa wajahnya ditampar. Dia berusaha menggunakan lautan api yang kuat ini untuk meredam tubuh jiwa. Tapi itu tidak berguna. Tubuh jiwanya masih melemah sedikit demi sedikit. Ye Yuan tidak jauh darinya. Dalam pandangannya, dia bisa melihat bahwa Ye Yuan masih mengerutkan kening dan merenung, dan dia juga tidak berubah menjadi bentuk kabut. Tapi tiba-tiba, sosok Ye Yuan bergerak, berubah menjadi awan udara berkabut. Ketika Wang Qian melihat, dia tidak bisa menahan cemoohan ketika dia berkata, berpura-pura menjadi mendalam. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda sangat beruntung setiap saat? Di babak pertama, Anda hanya beruntung, itu saja. Di babak kedua ini, Anda sudah merenung selama setengah hari. Bukankah ini masih gerakan ini? Apa bedanya dengan kita? Wang Qian sudah mengerti bahwa mengenai pagoda 7 warna ini, hal yang diwarisi berbeda di setiap putaran. Tetapi, untuk spesifikasi warisan, itu mengharuskan seseorang untuk meraba-raba sendiri. Dia tahu bahwa dia belum menemukan jalannya. Dan Ye Yuan juga belum menemukan jalannya. Babak pertama, itu hanya secara tidak sengaja tersandung olehnya, itu saja. Panas sekali. Saya merasa tubuh jiwa saya hampir menguap. Ye Yuan, sudahkah Anda menemukan metode untuk memecahkan putaran ini?
Aku, Bai tua, akan belajar darimu. Tangisan aneh Bai Cuisan ditransmisikan. Wajah Wang Qian menjadi hitam. Apakah orang ini menginginkan wajah atau tidak? Bai Cuisan, Anda juga seorang jenius yang telah dibimbing oleh progenitor sebelumnya. Anda akan mengikuti di belakang orang lain untuk mencari tumpangan. Wang Qian berkata dengan suara dingin. Bai Cuisan melirik Wang Qian dan tiba-tiba menjadi lemah saat dia berkata, "Es, selamatkan aku. Ye Yuan, es, selamatkan aku." Saat Wang Qian melihat, wajahnya langsung menjadi hitam seperti bagian bawah pot. Bukankah penampilan ini justru penampilannya yang mengibas-ngibaskan ekornya saat dia mengemis di ronde pertama? Ini adalah penghinaan seumur hidupnya. Bai Cuisan, pria ini, benar-benar mengoleskan garam pada lukanya. Cih, siapa yang mengganggu Ye Yuan tanpa henti di ronde pertama? Mengapa? Lupa semuanya dalam sekejap mata. Bai Cuisan berkata dengan tatapan menghina. Mata Wang Qian menyemburkan api saat dia meraung dengan marah. Bai Cuisan. Hari ini, jika aku, Wang Qian, tidak membunuhmu, aku bersumpah bahwa aku lebih rendah dari manusia. Wang Qian benar-benar meledak. Dia mengabaikan kekuatan jiwanya yang menipis dengan cepat saat ini, menerkam ke arah Bai Cuisan dengan hiruk-pikuk. Bai Cuisan melompat ketakutan juga. Kekuatannya secara alami jauh di bawah Wang Qian. Agar Wang Qian dapat dianggap tinggi oleh wilayah jiwa tengah, dia secara alami bukanlah seorang jenius biasa. Saat dia menjadi gila, Bai Cuisan merasakan tekanan datang seperti itu bisa menggulingkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Ledakan. Dalam sekejap, kedua orang itu bertukar pukulan. Wang Qian mengerang teredam, terbang ke belakang. Bai Cuisan menatap telapak tangannya sendiri dengan agak tidak percaya, wajahnya tampak bingung. Kenapa aku menjadi begitu kuat? Bai Cuisan berkata dengan tatapan polos. Apakah saudara Bai benar-benar tidak tahu? Atau apakah Anda berpura-pura tidak tahu? Meskipun tubuh jiwa Anda tidak sesempurna Tuan Ye, Anda juga menonjol di antara kami. Sementara tubuh jiwa Wang Qian telah terpanggang di babak ini untuk waktu yang lama, dia sudah lama menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Pada saat ini, bagaimana dia bisa menjadi pasanganmu? Di sampingnya, seseorang yang masuk bersama Bai Cuisan menjelaskan. Saat Bai Cuisan mendengar, dia tiba-tiba menyadari dan berkata, jadi begitulah. Tes, sepanjang perjalanan ke sini, aku masih mengatakan bahwa aku akan melindungi Ye Yuan. Pada akhirnya, saat kita masuk ke sini, hanya Ye Yuan yang melindungiku. Hahaha, Ye Yuan, apakah kamu sudah memecahkan babak ini atau tidak? Aku, Old Bai, sudah terlalu lapar untuk menunggu. Di sisi lain, Wang Qian hampir ingin muntah darah. Kapan Bai Cuisan menjadi begitu kuat? Dia secara alami tahu bahwa kondisinya tidak baik. Tapi dia menyentuh hatinya sendiri dan merasa bahwa masih tidak ada masalah dalam berurusan dengan Bai Cuisan. Siapa yang tahu bahwa dia bahkan tidak bisa memblokir gerakan darinya? Ini menunjukkan bahwa Bai Cuisan sudah membuat kemajuan besar dengan melunakkan tubuhnya dengan Twilight Drum Daybreak Bell di ronde pertama. Apakah kesenjangan itu sebenarnya begitu besar? Dia memasuki level kedua untuk merebut fragmen asal. Siapa yang tahu bahwa Bai Cuisan sebenarnya sudah tumbuh sampai titik ini di tingkat pertama? Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia sepertinya melewatkan sesuatu. Ledakan. Tiba-tiba, Ye Yuan terbakar. Udara berkabutnya benar-benar terbakar di lautan api. Ketika Wang Qian melihat adegan ini, dia sangat gembira. Hahaha, apa yang aku katakan? Dia hanyalah seekor kucing buta yang menabrak tikus mati di ronde pertama. Itu benar-benar keberuntungan. Di babak ini, dia mengungkapkan warna aslinya, kan? Membakar, terbakar abis. Yang terbaik adalah dia terbakar menjadi abu. Petik 2. Pada saat ini, Wang Qian memiliki kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia lebih baik mati di sini daripada rela melihat Ye Yuan terus tampil mengesankan. Di depan Ye Yuan, penghinaannya tidak bisa lagi dibersihkan. Ekspresi Bai Cuisan dan yang lainnya juga langsung menjadi serius. Ini, apa yang terjadi di sini? Ye Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Bai Cuisan berkata dengan cemas. Tuan Ye, jangan menakuti kami. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Di babak ini, bahkan Tuan Ye telah menyerah. Sepertinya kita semua pasti sudah mati kali ini. Banyak orang sudah melihat Ye Yuan terbakar.
Bertahan di lautan api sampai sekarang, tubuh jiwa mereka sudah hampir tidak tahan lagi. Satu-satunya harapan adalah Ye Yuan. Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan sendiri juga tidak tahan lagi. Dengan ini, semuanya berakhir. Hal yang sembrono dan buta. Pagoda 7 warna ini telah ditempatkan di sini selama berapa tahun. Tidak ada yang bisa melewati 7 level sama sekali untuk mengumpulkan semua fragmen asal. Hanya orang-orang sepertimu yang juga ingin membalikkan langit. Wang Qian berkata sambil tertawa keras. Banyak orang melemparkan tatapan marah padanya. Tapi kemarahan juga tidak berguna. Ye Yuan tampak seperti akan mati. Udara berkabut Ye Yuan saat ini sedang terbakar, sudah hampir menyatu dengan api di sekitarnya. Ketika udara berkabut benar-benar menghilang, Ye Yuan juga akan sama dengan pergi. Benar saja, udara berkabut Ye Yuan saat ini menjadi lautan api sedikit demi sedikit. Orang-orang mulai putus asa. Faktanya, Ye Yuan bahkan tidak menolak sama sekali di dalam. Wang Qian merasa sangat senang dan bahkan merasa puas karena telah membalas dendam. Menyaksikan Ye Yuan mati di depannya juga merupakan semacam kenikmatan, bukan? Akhirnya, gas berkabut Ye Yuan benar-benar menghilang. Tempat di mana di awalnya sudah benar-benar berubah menjadi hamparan lautan api, benar-benar menyatu menjadi satu dengan lautan api di ruang tingkat kedua ini. Mati. Akhirnya mati. Jadi bagaimana jika dia memecahkan Twilight Drum Daybreak Bell dan memperoleh fragmen asal? Bukankah kamu masih akan mati di sini? Hahaha, kata Wang Qian sambil tertawa keras. Ekspresi semua orang menjadi suram. Jejak harapan terakhir mereka juga pupus. Tetapi tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba memadat dan terbentuk, muncul di lautan api. Wang Qian terkejut, menggosok matanya dengan keras. Apakah penglihatannya gagal? Apakah kebenciannya sudah membuatnya berhalusinasi? Bukankah itu, Ye Yuan?